Ya, kawan-kawan, kali ini kita akan menjelaskan tentang perjalanan kita dari Dumai menuju Malaka, Malaysia. Pertama dari Pelabuhan Dumai kita berangkat. Nah, ini situasi dari Pelabuhan Dumai. Jangan lupa My Sejahteranya ya. Ini kita dilihat, dicek My Sejahteranya. Ini dermaga Dumainya. Di sini ada perjalanan menuju Malaka dan Port Dickson. Saat ini kita milih kapal Indomal menuju Malaka. Ini situasi kapalnya, bagus bukan? Lumayan oke sih untuk harga segitu. Dan kalau mau VIP bisa tinggal tambah 30.000, bisa naik yang di atas, lebih nyaman. Ini perjalanan yang seperti ini. Kapalnya cukup nyaman. Dan ini ketika kita sudah sampai di Malaka Port. Nggak terlalu lama ya, sekitar 1,5 jam atau 2 jam sampai dengan Malaka. Nah, sampai di Malaka kita juga jangan lupa buat beli lagi tiket dari Malaka ke Dumai karena memang berebut, jadi kalau bisa kita bisa membelinya. Nah, selanjutnya kita ke Malaka Sentral nih. Nah, opsinya kita lihat-lihat dulu mana yang lebih murah, Maxim atau Grab. Dan kebetulan kita dapat Maxim dan cukup murah. Nah, pas saat sampai Malaka Sentral jangan lupa untuk beli busnya yang menuju Kuala Lumpur. Nah, ini situasi Malaka Sentral dan ternyata udah cukup ramai dan di sini ada makanan yang cukup murah dan porsinya banyak. Lihat, itu pesanan kita. Nah, selanjutnya kita sudah di bis menuju Kuala Lumpur dari Malaka. Perjalanan sekitar 1,5 sampai 2 jam. Ini cuaca cukup panas dan tibalah kita di TBS atau Tasik Bandar Selatan. Ini adalah terminal besar di Kuala Lumpur yang menghubungkan antar kota dan antar provinsi di sana. Ternyata dari TBS ini ada yang menuju ke Singapura, ada yang menuju ke Bangkok juga. Jadi ini merupakan terminal yang cukup besar dan sistemnya di sini sudah cukup rapih dibandingkan terminal-terminal yang ada di Indonesia. Ini suasana terminalnya udah seperti di bandara ya. Nah, ini lanjut kita LRT, lanjut ke dari Tasik Bandar Selatan menuju ke Plaza Rakyat. Di sini cukup naik LRT dan kebetulan banget kita dapat gratis transportasi. Nah, ini situasi hotel kita di Pacific Chinatown. Di sini ada juga Petaling Street di depannya. Jadi lokasi hotel kita cukup strategis. Ini kita jalan-jalan dari hotel kita menuju ke Masjid Jami. Lihat-lihat suasana malam di Kuala Lumpur. Ini situasinya kurang lebih seperti ini. Jalanan dan trotoar sudah cukup rapi. Ya 11-12 lah ya sama Jaksel. Nah, ini situasi Masjid Jami. Nah, jadi Masjid Jami ini cukup indah ya pencahayaannya. Ini juga ada payung-payung seperti di Madinah. Nah, ini kita sampai di Masjid Jami ini sekitar pukul Isya, tapi kita kelewat dari jam Isya, jadi kita udah sholat duluan di hotel. Ini sungai yang ada di Masjid Jami. Sungainya diberi pencahayaan dan dikasih asap-asap seperti sungai yang berwarna biru aja gitu dengan pencahayaan yang cukup indah. Ini kita lihat masih di sekitaran Masjid Jami banyak air mancur di sekitarnya dan memang sangat ikonik ya masjid ini. Nah, ini situasi sekitarnya. Nah, selanjutnya dari Masjid Jami ini kita jalan-jalan ya sekitar masjid. Kebetulan masjid ini terletak di pusat kota sehingga kita bisa sekalian lihat-lihat
icon-icon sekitarnya. Di sini ada jembatan yang mungkin kalau di Indonesia akan jadi jembatan yang hits karena cukup bagus dan fotogenik ya lokasinya. Ini persis di sebelah Masjid Jame. Nah, ya, jadi Masjid Jame ini juga dekat dengan Dataran Merdeka. Jadi sekalian kita dari Masjid Jame ini jalan kaki ke Dataran Merdeka. Ini seperti open space-nya teman-teman yang ada di Malaysia ini. Jadi kayak ada alun-alun, terus ada icon-icon lapangan tinggi, lapangan luas, dan ada banyak orang-orang yang pada nongkrong gitu, walaupun mereka tetap tertib, nggak seperti di Indonesia. Nah lanjut, abis itu kita naik Grab ke Alor Setar Street. Nah kita mau lihat situasi Pavilion Mall dan yang deket di Alor Setar Street ini seperti apa. Jadi Pavilion Mall ini kayak mall besar di KL dan ya mungkin seperti GI atau PI ya. Jadi ikonik masyarakat sana. Cukup meriah ya lokasinya. Di sini ada Megatron yang besar juga. Nah, dari Pavilion Mall ini untuk ke Alor Setar Street kita cuma butuh jalan kaki. Nah, ini situasi sekitarnya. Daerah Bukit Bintang ya. Jadi kita di Alor Setar Street ini cukup banyak kuliner ya. Jadi kayak ada street food. Dan di sini banyak banget yang namanya durian Musangking. Ya, di sini kita kemarin tuh kita nyobain durian Musangking, dapat 3 biji, harganya cuma Rp10. Akhirnya kita karena udah capek dan tidur. Selanjutnya ke hari kedua. Hari kedua kita menikmati udara pagi sambil cari-cari sarapan. Kebetulan dari Chinatown ini dekat dengan tempat sarapan di Central Market yaitu Yusuf dan Zaki. Ini kayak rumah makan India Muslim dan cukup enak ya. Di sini ada Thai tea, roti canai dan lain-lain. Di depannya juga cukup ikonik, lokasinya di depan Central Market. Nah ini banyak burung-burung juga nih. Bisa dilihat burung-burungnya cukup banyak, jadi banyak orang yang ngasih roti-roti juga di situ. Lanjut, karena kita pagi-pagi ini mau ke Genting Highland, dari Central Market ini kita jalan kaki ke KL Sentral. Nah kita dari jalan kaki itu naik LRT baru ke KL Sentral. Nah dari KL Sentral ini nanti kita ke basement bagian bawah dari KL Sentral. Nah itu ada tempat bus wisata ke Genting Highland. Harganya cukup murah ya, cuman Rp10, padahal perjalanan cukup jauh ya, sekitar 2 jam dari KL Sentral. Nah ini perjalanan ke Genting Highland naik bus. Karena memang ini bis wisata, jadi banyak yang menuju ke sana tujuannya wisata. Sekalian kita mencoba Avana Skyway yang cukup familiar di wisata di Genting. Ini ada jam-jamnya juga, bisa dilihat. Tujuannya bukan hanya ke KL Sentral ya, kita bisa juga dari Putra Gombak dan lain-lain. Nah ini situasi terminal ketika sudah sampai di Avana Skyway. Nah di dalamnya ada tempat menuju Skyway-nya ya, atau mungkin kalau di Indonesia lebih familiar dengan nama gondola. Tapi gondolanya ini dari dataran rendah ke dataran tinggi, jadi cukup challenging juga ya, penasaran kan, kita belum pernah. Nah ini lihat situasi antrian gondolanya seperti ini. Nah uniknya si gondola-gondola ini jadi salah satu ikon di Genting ya. Jadi kayak kita juga cuman bayar Rp15 untuk PP naik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Cuman kalau misalnya mau sekali jalan doang terus menikmati dan lain-lain itu cuman harganya Rp10. Atau kita juga bisa beli di awal, beli di terminal bis di KL Sentral, sekalian beli tiket Skyway ini juga bisa, karena di bawahnya ada pengelolanya. Ini situasi pagi-pagi ya di Genting Highland, masih berkabut dan suasananya dingin. Walaupun di dalam Skyway-nya ini nggak ada AC, tapi dalamnya seperti dingin kayak suasana di Bandung dan Lembang saat pagi hari.
Nah, di atasnya ini ada mall yang cukup besar, tempat atraksi wisata juga ya, dalamnya mall. Terus ada taman bermain. Nah, ini ada Skytropolis. Nah, ini kayak taman-taman bermain indoor. Tapi kita tujuannya nggak nyoba-nyobain wahana ya, karena masih pagi juga dan pengen tahu aja sih sebenarnya di Genting ini dalamnya seperti apa. Ada juga wahana baru mereka seperti Dufan ya, seperti Dufan. Cuman lokasinya di atas gunung, jadi udaranya tetap sejuk. Harganya mungkin kalau dikonversi ke rupiah sekitar 500 ribuan ya per orang, atau 400 ribuan. Bisa dipesan juga sih di Traveloka kalau masuk ke dalamnya. Cuman kalau ini yang kita lihat sekarang ini wahana-wahana yang gratis ya, kebetulan di Mall Genting ini memang wahananya cukup banyak. Ada atraksi bola balon itu warna-warni, yaitu setiap beberapa jam sekali dia melakukan atraksi dan dengan musik-musik yang unik juga. Jadi dia seperti joget-joget naik turun sendiri gitu dengan mengikuti irama musik yang disesuaikan. Karena udah capek bolak-balik tempat wisata di Genting, akhirnya kita balik lagi nih, balik ke Avana Skyway, terminal depannya lagi ya, awalnya lagi ya. Rencananya kita dari Genting ini mau lanjut ke Batu Caves. Jadi kita beli tiketnya nggak balik ke KL Sentral, tapi menuju ke Putra Badar ya, daerah Putra ya, Putra Gombak namanya. Jadi dari Putra Gombak ini ada bus juga, bus antar kotanya. Nah itu tujuannya Batu Caves juga ada. Jadi kita jalan kaki dari tempat turunan terminal itu ke Batu Caves. Ini situasi Batu Caves. Dan situasi lagi panas tapi cerah. Jadi ya suasananya juga bagus. Kita foto-foto di Batu Caves. Karena udah capek juga, kita balik lah, naik kereta untuk balik ke KL untuk mau lihat Twin Tower dan Saloma Bridge yang baru di Kuala Lumpur. Nah ini dia Twin Towernya ketika malam hari. Nah nggak jauh dari Twin Tower ini kita bisa jalan kaki ke Saloma Bridge, salah satu ikonik yang baru selama pandemi di Kuala Lumpur. Ternyata mereka sempat ya, pemerintahnya sempat membuat ikon baru ya. Nah selanjutnya kita udah di hari selanjutnya, kita sarapan dulu nih. Rencananya di hari ke-2 ini. Oh iya, kita juga makan ramen kemarin ya, semalamnya di Twin Tower. Tokyo Ramen, Tokyo Chicken Ramen, yang salah satu hits di sana. Nah kita pagi-pagi abis sarapan kita lihat dulu situasi. Rencananya sih pengen lihat beli oleh-oleh nih di Maidin, tapi ternyata masih tutup. Akhirnya kita jalan-jalan lagi aja, naik KRL menuju sana ya, menuju Twin Tower. Habis itu kita ke Maidin buat bayar-bayar. Akhirnya kita check out karena kita harus ke Malaka lagi nih yang di sini. Lanjut kita ke Malaka. Tapi sebelum itu kita juga, karena lokasi kita, hotel kita dekat Central Market, kita juga lihat situasi di Central Market ya. Gak lupa kita di depannya Central Market ini ada nasi kebuli yang terkenal. Nah sebelum check out juga kita lihat dulu situasi Petaling Street depan hotel. Ini situasi tadi tuh museum yang ada di Central Market. Nah akhirnya kita udah balik lagi nih, sampai di TBS lagi, nunggu bis ke Malaka. Siap-siap perjalanan 2 jam lagi nih, masuk ke bis selanjutnya. Oh iya, bis Malaka juga cukup murah ya, sekitar ada yang 8 ringgit, ada yang 10 ringgit. Nah kita udah sampai ke Malaka
Di Malakang ini kita nyobain hotel kapsul, harganya juga murah banget, kurang dari 100.000, sekitar 96 ribuan ya. Ini udah bisa berdua untuk pasangan suami istri. Nah ini situasi kapsul hotelnya, ini daerahnya namanya Kampung Hulu ya. Ini ada nama restoran cafe gitu, V-Space. Dia juga menyediakan kapsul hotelnya. Ya nyobain lah, lumayan dengan harga yang cukup murah. Tapi ya situasinya cukup rapih ya, maksudnya walaupun terbuka gitu. Nah ini cafe V-Space-nya, Little Cafe. Nah ini sekitar hotel kita nih. Jadi memang Malaka ini terkenal sama kuliner-kuliner di depan sungai. Jadi memang dia tipe kotanya waterfront city ya. Jadi pembangunannya itu terpusat menghadap sungai. Jadi di dekat sini juga ada Masjid Kampung Hulu. Ini situasi masjidnya itu mirip dengan masjid-masjid yang ada di Kesultanan Demak, Cirebon dan lain-lain ya. Ini padahal di daerah Kampung Hulu Malaka. Jalan-jalannya juga mirip jalan-jalan yang ada di Pekanbaru ya, ada jalan Hang Jebat dan lain-lain. Nah ini situasi malamnya, Malaka River in Night. Ini ada Gravy Baby. Situasinya udah mirip-mirip kayak Seminyak Bali ya, jadi banyak bule yang memang menikmati malam di Malaka ini. Nah ini juga ada Malaka River Cruise. Ada juga yang suka jalan-jalan keliling sungai Malaka ini, jadi dengan kapal ini ada dari siang sampai malam ya. Nah kita nyobain kuliner di Malaka. Ini restoran kita juga yang kita pilih juga restoran anak muda gitu, dan lokasinya di pinggir sungai, jadi enak banget ya buat nyantuy-nyantuy sambil nikmatin angin sungai. Ini lihat ya, cukup ikonik dan heritage ya. Jadi memang Malaka ini tipe-tipe wisata heritage ya. Jadi kayak banyak bangunan-bangunan tua, tapi tetap terawat. Dan memang mereka yang jadi salah satu daya tarik mereka adalah situasi heritage city-nya dari Malaka ini. Ini situasi malam harinya. Nah ada jalan Jawa guys. Nah di sini kayak ada Jalan Jawa. Beberapa slogan-slogan untuk menjaga sungai Malaka. Ini situasi V-Space nih seperti ini nih di hotel kita. Walaupun kapsul hotel tapi tetap rapih dan tertata ya. Kita nginap dan akhirnya sudah pagi hari juga, dan kita nikmatin pagi, jalan-jalan pagi di sungai yang dekat laut di Malaka ini. Jadi kayak memang ini salah satu ikon ya. Nih situasinya ya. Oke banget gak sih view-nya? Adem cuy. Banyak juga orang-orang yang jogging pagi santai di sini. Suasananya adem dan bersih, tertata. Ini sepanjang pinggir sungainya ini banyak hotel ya, dan restoran-restoran yang semalam tuh kalau malam tuh ramai juga. Nah ini situasi sekitar kotanya, kota Malaka. Ya jadi wisata Malaka sebenarnya nguplek di satu titik aja sih. Memang dia tipe yang deket-deket ya, nggak banyak, tapi memang tempat-tempatnya itu fotogenik. Dan rekomendasi banget buat jalan-jalan di sini pagi atau malam ya, karena siangnya panas banget ya. Dari kota yang panas karena mungkin di pinggir laut. Nah ini yang salah satu ikonik nih, ada Malaka Church, Red Church. Nah ini depannya ada fountain. Nah kita karena lapar ya main aja juga ke Sevel. Nah di sini Sevelnya juga harus dilihatin lah, banyak juga loh makanannya unik di situ yang bisa jadi oleh-oleh juga. Kita bawa samyang budak cheese 5 kali spicy dan di sana murah.
Nah tadi kita juga habis dari Kelaksanyonya, salah satu kuliner terkenal Jongker Street. Di namanya restoran Jongker 88. Jangan lupa ke sana dan halal. Juga kita nyobain coconut shake. Jangan lupa kalau misalnya ke Malaka beli coconut shake. Jadi memang karena panas, ya kalau bisa cobain lah. Habis itu kita balik lagi karena kita mau nggak mau harus balik sekitar jam 4 dan jam 3 tuh balik ke Harbor Malaka untuk balik ke Dumai. Ini dia situasi pelabuhannya. Kita sempat lama nunggu. Terima kasih.